Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus, kasih-Mu cukup bagi kami. Kau memulihkan hati yang luka hari ini, hati yang kecewa Kau bangun kembali. Hati yang patah hari ini, putus asa sekalipun, hari ini Tuhan yang akan berjalan bersama kami. Sebab gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami. Engkau yang membaringkan kami di tanah, di rumput yang berhijau. Kau kenyangkan kami Tuhan. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau Allah yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah Yehova, Allah Yehova Jireh, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan bagi kami. Apakah Yehova Rawa, Yehova Nisi, Engkau panci keselamatan. Surabaya Syadabara, Surabaya Syadabara. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Perbaharui kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, sebab aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tangan buat Tuhan Yesus ya. Shalom. Tangan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Wah, ini semangat banget luar biasa. Mungkin banyak anak-anak muda atau jiwa-jiwa muda ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan sampaikan langsung aja rumah untuk pulang. Ya, firman Tuhan akan disampaikan, judulnya adalah rumah untuk pulang. Present and generation. Bagaimana hadirat Tuhan sangat-sangat dan menjadi hal yang terutama untuk kita bisa menjadikan generasi-generasi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya kita tahu bahwa dunia bisa melelahkan. Betul ya? Di dunia lelah banget. Ya, belum keadaan ekonomi yang begitu menggoncangkan, nggak tahu arahnya seperti apa. Ya, lalu pekerjaan bisa melelahkan, tetapi rumah seharusnya jadi tempat paling aman untuk kembali. Benar? Semua orang cari rumah, semua orang punya rumah, baik yang besar, yang kecil, yang sederhana. Tapi tahukah saudara, rumah merupakan tempat yang paling penting dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya. Tapi yang terpenting adalah orang yang di dalamnya. Betul? Jadi kehangatan atau dinginnya rumah tersebut tergantung dari orang yang ada di dalamnya. Saya mau kita sama-sama sepakat bahwa maupun rumah yang sederhana maupun yang besar, tapi yang menentukan adalah orang yang ada di dalamnya. Amin. Rumah itu bisa menjadi sorga, heaven and earth, atau bisa jadi neraka. Tergantung orang yang ada di dalamnya. Dan kita akan melihat dan pelajari tentang arti kata rumah. Ini menarik saya selama beberapa bulan ini tentang kata rumah. Nah, banyak di Alkitab yang bercerita tentang atau analogi tentang rumah. Salah satunya rumah di atas batu, ya, lalu rumah di atas pasir. Bagaimana mereka diumpamakan oleh Tuhan tentang kehidupan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Tapi ada satu firman Tuhan yang sangat bagus dalam Mazmur 127 ayat 1. Firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ada kata rumah di situ.
Tapi di situ dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jadi peran Tuhan itu sangat utama dalam membangun satu rumah. Kita akan lebih jauh lagi melihat tentang arti kata rumah. Kata rumah dalam bahasa Ibrani-nya bait. Orang pernah dengar bait gitu ya, bait suci, bait Allah. Rumah secara literal atau huruf itu bicara tentang rumah, tempat tinggal, keluarga, dan dinasti atau kerajaan. Makanya di situ ada yang lagunya, rumah kita di sini gitu ya, lebih baik di sini. Salah. Rumah kita sendiri. Thank you, Bang. Nah, kata bait itu ternyata ya, itu bukan cuma bangunan, bukan cuma tempat, tapi menggambarkan keluarga. Oh, rumah itu juga artinya keluarga. Keluarga. Lalu keturunan atau garis generasi. Kalau bicara rumah, itu ada beberapa arti. Kehidupan keluarga, lalu keturunan atau garis generasi. Memang garis generasi itu bicara tentang satu keturunan ya. Dan itu dilahirkan di rumah. Di rumah. Nah, yang penting adalah yang mungkin Tuhan bukan mungkin 2000 tahun yang lalu Tuhan mau tinggal dalam hidup kita sampai detik ini, bahwa rumah hati kita adalah tempat kediaman Allah. Jadi rumah itu ada dua arti sebenarnya. Yang pertama rumah secara fisik, ya, keluarga, tempat tinggal kita. Yang kedua adalah rumah hati kita. Jadi hati kita rumahnya Tuhan. Katakan amin. Jadi hati kita rumahnya Tuhan. Semua orang tua ingin untuk mewarisi nilai yang benar atau nilai yang baik kepada anak-anaknya. Dan itu dimulai di mana? Di rumah. Ya, di rumah. Itu dimulai di rumah. Lebih hebat dari bapaknya, lebih berhasil dari papanya. Betul ya? Pengen hal itu terjadi. Ya kan? Orang tua belum menyadari bahwa peran orang tua itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan anak-anaknya supaya mereka bisa bertumbuh. Sama seperti tanah yang subur. Kalau tanah itu subur, maka kalau waktu kita tanam apapun, maka tumbuhan itu akan tumbuh lebat dan berbuah. Sama, anak-anak juga demikian. Kalau kita suami istri, sini siapa yang sudah menikah? Angkat tangannya. Jujur. Angkat tangan yang sudah menikah. Yang belum menikah? Coba yang angkat tangan yang belum menikah. Coba lihat tuh. Wajah-wajah yang luar biasa ya. Luar biasa. Cari pasangan lebih baik di sini. Di rumah kita sendiri. Sampai di mana tadi? Jadi Tuhan mau kita juga mempersiapkan sebagai suami istri, punya peranan penting untuk membawa generasi berikutnya untuk takut akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau papa mamamu yang saat ini belum menjadi teladan, jangan berkata, aduh aku nggak bisa ya, aduh aku kurang ya, keluarga aku kurang ya. Tidak. Justru waktu engkau anak-anak belum melihat teladan orang tua, ya, engkau bisa mendoakan mereka, engkau bisa berdoa untuk mereka, sehingga mereka bisa menjadi dan kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, hidup kita dipanggil untuk menjadi rumah. Yang pertama bagi Tuhan, yang kedua bagi generasi. Ya, pertama bagi Tuhan, bagi generasi. Jadi hidup kita, keluarga, suami istri, ya, bukan cuma sekedar untuk cari kebahagiaan. Semua orang pengen bahagia hidupnya, pengen sukses, betul? Betul. Pengen punya uang banyak. Ya, benar ya. Kalau uang banyak ya. Saya juga pengen, pendeta-pendeta begini juga pengen duit banyak. Amin. Pengen closing, pengen punya pelanggan-pelanggan yang dari Tuhan, malaikat dia. Tahu pelanggan malaikat gak? Pelanggan malaikat tuh datang tiba-tiba begitu rupa enak banget,
Gampang. Ya. Smooth. Terus juga senang banget itu ya kalau dapat itu. Waduh Tuhan, nggak pakai nawar. Ya beli. Berapa Lalu aja? selalu repeat order, betul? Waduh. Waduh. Mulai hari ini, nanti pulang kita akan dapat customer Amin. baru. Kalau duit aja. Saudara, semua orang pengen berhasil, semua orang pengen bahagia, ya. Tapi tahukah saudara, nggak cukup sampai di situ. Tuhan tuh punya rancangan nggak cukup cuma untuk kita bahagia, untuk kita punya uang, untuk kita bisa membiayai sekolah anak, rekening listrik, IPL, lalu bukan cuma cicilan-cicilan yang kita bisa lewati sepanjang bulan ini. Bukan itu aja. Tapi Tuhan punya rancangan untuk keluargamu. Tuhan punya rancangan untuk anak-anakmu. Tapi dimulai dari siapa? Dari orang tuanya. Jadi orang tua ini adalah faktor terutama untuk pertumbuhan generasi di bawahnya. Katakan amin. Amin. Sepanjang saya menyetir di depan Ramayana, tiba-tiba kepikiran, Tuhan, ini lagi nyetir mobil sendirian, nggak ada siapa-siapa, sendirian, ngobrol aja sama Roh Kudus gitu ya. Tuhan ngomong, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya pengen dong Tuhan, anak saya ingin jadi pendeta, hamba Tuhan lah. Tuhan, wah, kok bisa ya seperti itu terpikir oleh saya. Saya serahkan Tuhan, di mobil masih ngomong sama Tuhan, saya serahkan anak saya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa saya jadi pendeta? Itu nggak ada ujung-ujungnya dari awal jadi pendeta ya, dari awal ya, enggak. Tiba-tiba Tuhan tarik saya di masa muda saya untuk jadi pendeta. Dan Tuhan akan lakukan yang sama ketika orang tuanya berdoa, ketika orang tuanya menyerahkan, ketika orang tuanya memberikan lingkungan rumahnya menjadi tempat rumah untuk pulang bagi anak-anak. Banyak loh rumah di luar sana, di sini nggak ada. Rumahnya itu anak-anak tuh malas untuk pulang, malas untuk dengerin papanya, malas untuk dengerin mamanya, malas banget. Yang ada disuruh-suruh, yang ada diomelin, yang ada berantem dulu suami istri. So, anak-anak yang datang di sini, betul. Ini dia, tepat sekali kata pendeta. Anak-anak yang datang kayaknya bahagia. Bukan, tapi Tuhan punya rancangan yang hebat buat anak-anakmu. Tuhan mau anak-anakmu melihat satu teladan rohani, yaitu orang tuanya, bukan pendetanya. Saya, Pak Yuda, Pastor Yuda, Ibu Mimi, itu jauh saudara. Nggak bisa dilihat setiap hari. Yang bisa dilihat setiap hari oleh anak-anakmu siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Waktu dia berantem, orang tua itu dilihat tuh sama anaknya. Bagaimana mereka menyelesaikan konflik antar rumah tangga. Bagaimana waktu mama papanya berantem, nadanya tinggi. Kemarin di TikTok itu saya lihat ada anak kecil bilang, itu loh mamaku kayak singa. Seperti itu gambaran. Kenapa? Karena nggak bisa jadi teladan. Ya, nah, bukan untuk jadi rumah yang seperti ini, bukan untuk jadi rumah yang kotor, bukan untuk jadi rumah yang rusak, tapi yang Tuhan mau untuk jadi rumah bagi Tuhan. Sehingga anak-anakmu melihat teladan rohani. Teladan bagaimana papanya bekerja, banting tulang. Saya nggak tahu kenapa kok nyari duit banting tulang ya. Banting tulang, pulang pagi, malam. Tapi Tuhan mau kita melihat dan menjaga rumah kita itu kondusif. Nah, saya akan detailkan nanti ke belakang. Bukan rumah yang seperti ini. Dia menjaganya. Coba lihat di sini, ada barang-barang yang nggak perlu, ada barang-barang yang nggak dijaga, barang-barang yang hilang, barang-barang yang sudah tidak ada lagi di rumah. Mungkin kehangatan yang tidak ada lagi di rumah, karena sering kali berantem. Mungkin ada suami yang terlalu egois,
harus kemauannya yang diturutin. Mungkin ada istri yang lalu sedikit-sedikit sampai dari pagi sampai siang malam, sampai malam terbit matahari lagi, nggak kelar-kelar ngomongnya, nggak kelar-kelar bicaranya, ngocehnya nggak kelar-kelar. Masalah jemuran, masalah cuci piring, masalah ngepel, masalah apa lagi, semuanya disebutin. Semuanya kurang. Banyak yang harus kita perbaiki. Apakah rumah kita jadi seperti ini, Papa? Mungkin kelihatannya bersih, tapi anak-anak nggak mau untuk balik. Mungkin ada jeritan hati anak-anak yang nggak ketahuan sama Bapak Ibu. Apa itu? Lebih baik aku setelah besar, aku ngekos aja. Aku pengen kabur, pengen lepas dari Papa Mama. Kenapa? Karena rumahnya tidak jadi rumah untuk pulang. Banyak loh, banyak yang terjadi seperti ini. Mereka, karena seringkali hati kita penuh dengan kepahitan. Anak dihajar, anak dimaki. Mungkin kalian nggak pukul anak kalian, Bapak Ibu, tapi kata-katanya menyakitkan hati anak-anak. Sehingga hati anak-anak bisa runtuh, terkoyak. Pahit, marah. Anak sudah besar masih dimarahin dengan cara seperti anak kecil. Kan nggak pernah belajar papa mamanya bagaimana memperlakukan anaknya yang sudah besar, remaja. Nggak bisa dipukul, nggak bisa. Itu anak kalau dipukul ya, saya mau kasih tahu. Anak kalau dipukul, ditampar begitu rupa, dia akan ingat sampai dia dewasa, sampai dia tutup usia. Dia akan ingat papanya, mamanya pernah tampar. Tragisnya akan dibawa sampai dia menikah dan akan turun ke anaknya. Itu bahaya. Kalau kau nggak selesaikan sama anakmu, maafin papa ya, maafin mama ya, maafin papa ya. Ada kata-kata yang, kamu nggak berguna, itu sadis, itu nggak baik. Kata-kata yang mematikan, membuat mati rohaninya, semangatnya jadi mati. Karena marah, sehingga tidak nyaman lagi bagi Tuhan ataupun keluarga. Sering ditemui loh, banyak yang rajin berdoa, yang rajin sembahyang. Di sini nggak ada, di sono-sono, ya, sono jauh. Bahkan sharing firman Tuhan, pinter sharing firman Tuhan. Tapi hidupnya main pukul sama istrinya, main pukul sama anaknya. Ada loh anak sekolah minggu datang ke saya di pusat bukan di sini. Di pusat datang anak sekolah minggu kecil, sekitar kelas 2 SD lah, datang, Kak, saya sering dipukul Pak sama papa saya. Ya dipukul? Mungkin kamu ini kali nakal atau apa gitu. Enggak, tiba-tiba ditendang, ditonjok saya Pak. Tidak jadi tempat atau rumah untuk pulang. Dan kita tahu bahwa 57% anak muda Kristen Indonesia kehilangan hubungan emosional dengan orang tua karena tidak pernah merasa didengar. Padahal orang tua adalah tempat atau faktor yang paling utama untuk menambah nilai kepada anak-anak saudara. Gak ada orang yang paling tepat di dunia ini yang akan menasehati anak saudara. Tidak ada orang yang paling tepat di dunia ini. Memang kau butuh orang lain. Ada satu waktu mereka nggak dengar kita sebagai orang tua, betul ya? Tapi ada waktunya mereka juga bisa dengar dari gembala, dari teman sharingnya, ketua kids altarnya, ketua kerselnya. Mereka akan dengar tuh. Tapi saya percaya itu karena apa? Karena orang tuanya yang mendorongnya. Karena orang tuanya yang mau melihat mereka bertumbuh. Udah ikutin Kersel di sini. Ikut loh, ikut 180, itu loh ikut anak muda. Itu loh datang kebaktian. Karena orang
tuanya, hati orang tua nggak mau melihat anaknya jatuh, betul nggak? Tapi secara tidak sadar kita orang tua membuat secara nggak langsung anak kita jatuh, anak kita hancur berlebur. Mungkin hari ini engkau merasa apa-apalah, tapi Tuhan punya cara untuk membalikan anakku. Jangan terlambat, jangan tunggu menjadi rusak baru engkau perbaiki. Justru hari ini, kalau kau belum bisa menjadi suami yang menjadi teladan buat anak-anakmu, buat istrimu, mulai hari ini, Tuhan, aku mau jadi rumah tempat untuk pulang. Senang nggak waktu waktu anaknya datang, Pak, aku mau cerita dong, Pak, Ma, aku mau cerita dong. Itu rumah untuk pulang. Seringkali saya sama anak itu dengan sengaja mencari momen-momen untuk bersama, untuk duduk berdua. Karena anak saya laki-laki semua. Jadi bahkan istri saya nggak boleh ikut. Serius. Jadi istri saya di rumah, saya sama laki-laki saya, sama anak laki-laki saya, dua orang. Ngobrol, makan pecel lele, makan apa lagi, makan es krim. Kadang saya bilang gini, Dek, kok cari bami yuk. Cuma duduk doang berdua. Ngomongin apa? Pasti kakak ngomongin ini ya, bapak ngomongin yang nasihat-nasihat yang luar biasa ya. Enggak. Duduk aja berdua, tatap-tatapan. Udah, ngobrol, Pak. Enak nggak? Enak. Makan. Gitu doang. Tiba-tiba nanti dia cerita sendiri. Tiba-tiba dia pegang pundak saya. Tiba-tiba papanya lagi stres berat ya. Papanya lagi stres berat. Papa pernah stres nggak? Pernah ya? Saya stres berat gitu. Aduh, tidur gitu. Nggak tahu harus berbuat apa. Terus tiba-tiba anak saya datang. Yang bungsusnya kecil. Sekarang usia SMP kelas 3. Yang besar udah kuliah lulus. Dia datang ke kamar saya, buka pintu. Dia tahu saya lagi terbaring stres. Dia cuma cium pipi saya. SMP kelas 3, cium pipi saya. Berbunga-bunga lah saya. Laki-laki cium pipi saya. Ceprok aja, udah tiba-tiba semangatnya luar biasa. Semangat lagi. Kalau keluarga jadi surga, wah itu luar biasa. Saya bukan bicara keluarga saya yang paling sempurna, tidak. Kami juga masih belajar hari lepas hari. Masih berantem juga kok. Masih ada cekcok juga kok sama suami dan istri. Walaupun saya 30 tahun ngajar sekolah minggu. Istri saya waktu muda juga ngajar sekolah minggu sampai sekarang. Sama. Sempat tahu Matius, tahu. Lukas tahu. Yohanes tahu. Alkitab semua tahu. Tapi tetap berantem nggak? Tapi Tuhan mau kita apa? Dan mereka merasa tidak menemukan teladan rohani di rumah. Tuhan mau lihat kita jadi teladan rohani di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita menjadi rumah untuk pulang anak-anak. Tahukah saudara, di luar sana dunia itu udah sangat susah. Susah maksud dalam artinya persaingan begitu besar. Tidak kayak zaman dulu tahun usia kita lahir tahun 70 atau 80 ya. Dulu kita jualan gelar apa toko masih bisa. Masih luar biasa. Saya jual rumah. Dulu 10 tahun lalu persaingannya nggak seperti sekarang. Bagaimana dengan anak-anak Bapak Ibu? Udah di depan mereka, dunia udah menekan mereka, pas sampai rumah ditekan juga, hancur mereka. Tuhan mau waktu mereka berperang di depan, udah keluar ke rumah, keluar teman-temannya, ya di luar sana, di dunia sana, waktu mereka pulang, mereka ada surga di rumah, ada tempat untuk pulang di rumah. Hei, di luar sana sudah banyak yang akan menjatuhkan anakmu. Percaya sama saya. Filsafat kosong banyak. Apalagi media sosial banyak. Dulu persaingan dunia
persaingan dalam pekerjaan, persaingan dalam dagang, itu cuma RT RW paling. Tapi kalau sekarang, saingan kita bukan cuma RT RW, teman sekampus, kota, bukan, tapi seluruh dunia. China sudah mulai masuk. Kita masih belajar, belum bisa bahasa China lagi. Mereka sudah masuk. Jual ini, jual itu, bikin pabrik, bikin apa. Bikin online. Kalian tahu, online di situ bapaknya siapa, bosnya siapa? Orang China. Mereka masuk. Nah, kalau kita tidak jadi tempat rumah untuk pulang bagi anak-anak kita, mau lari sama siapa mereka? Nah, proporsi faktor penyebab remaja lari dari rumah 35% tekanan dan konflik keluarga. Jadi ini besar loh, konflik keluarga. Siapa penyebabnya? Suami istri, bukan? Lalu kurangnya kasih dan komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga 15%, masalah ekonomi 15%, 10% mencari kebebasan diri. Ini anak-anak mau keluar dari rumah karena ini. Udah nggak usah cari yang lain-lain. Oh, kenapa ya anak saya mau keluar dari rumah ya? Nggak betah di rumah. Ini kok konflik. Berantem nggak tiap hari di rumah? Pernah senyum nggak dengan anak bapak ibu? Pernah nggak rangkul anaknya? Dek, gimana dek? Cuma sekedar nanya doang. Dek, cerita ya sama mama. Dek, gitu aja. Gampang kok, mulai aja dari dek, ajak makan aja. Ajak makan. Kabar baik ya. Tuhan ingin membangun kembali rumah itu. Kalau saat ini sudah menjadi rumah yang nyaman bagi anak-anakmu, terus jalanin. Terus komunikasi kembangin. Terus bawa mereka dalam doa. Terus doa ibunya. Di doa ibuku namaku disebut. Itu keren banget tuh ya. Masih ada nggak hari ini? Masih ada nggak ibunya doain? Bapaknya kemana? Saya juga bingung tuh ya. Di doa ibuku, bapaknya kemana? Di doa ibuku dengar, tapi bapak terlalu sibuk. Kadang yang nyuruh doa mama apa papa? Padahal imamnya siapa? Papanya lagi ngapain? Nyari uang. Nyari uang, masih bersyukur nyari uang. Tapi kalau TikTok kan gimana? Nengok cewek cantik. Aduh. Hati-hati sudah. Be careful. Be careful. Ya. Nah, kabar baiknya Tuhan ingin membangun kembali rumah itu. Nah, tempat keluarga hidup bertumbuh dan menjadi komunitas iman. Komunitas iman itu dimulai bukan di gereja saja, tapi dimulai di keluarga. Jadi upayakan untuk kamu memberi nilai firman kepada anak-anakmu. Upayakan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya rumah kita bisa menjadi rumah untuk pulang? Menjadi orang tua yang hadir, orang tua yang available ketika anak-anakmu membutuhkanmu. Ya. Jadi orang tua perlu menyadari suami istri itu butuh dipulihkan untuk menerima masukan yang lebih baik lagi. Kadang-kadang kenapa sih hidup kita nggak pernah berubah? Karena kita kurang terima masukan. Kenapa keluarga kita nggak berubah? Karena kita kurang menerima masukan. Ya, ada 3 hal penting untuk menjadi tempat untuk pulang. Ada 3 hal penting untuk kita menjadi tempat rumah untuk pulang. Yang pertama, rumah itu harus dibangun oleh Tuhan. Jadi harus sengaja mengizinkan Allah hadir dalam hatimu sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Firman Tuhan
Kita baca firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, karena hati kita tempatnya Tuhan. Simple, saudara. Hidup ini simple. Kalau mau bahagia, lakukan firman Tuhan. Itu aja. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan jamin hidupmu beruntung. Serius. Nah, dibangun oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Membangun dalam bahasa Ibrani-nya bana, menegakkan, mendirikan, membentuk keluarga, dan mengokohkan. Jadi kalau satu tempat atau rumah kita mau perkuat, itu disengaja, dibayar harganya. Kita bangun fondasinya. Kita beli untuk fondasi itu bisa kokoh. Mau pakai apa? Gitu. Dengan sengaja. Firman Tuhan katakan gini. 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara mesti sadari bahwa ada Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Roh Allah itu bukan energi, bukan perasaan. Roh Allah atau Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia turun ke dunia, Dia tinggal dalam hidup kita. Allah yang begitu besar mau tinggal dalam hidup kita. Bukan itu hal yang luar biasa. Jadi Tuhan mau kita jadi rumah yang benar, dimulai dari fondasi yang benar, yaitu Kristus. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini akan ketahuan ketika ada badai kok. Ketika ada tantangan. Rumah ini bisa berdiri tegak atau tidak. Atau Bapak Ibu membangun rumah yang mudah roboh atau tidak. Itu di saat ada badai. Di saat bisnis lagi lemah. Di saat ekonomi kita nggak menentu. Apakah engkau menggantikan Kristus dengan yang lain? Apakah engkau menggantikan Tuhan kita, Yesus Kristus, engkau ganti dengan yang lain? Kalau sekarang banyak sekali jalan pintas. Orang banyak mengambil jalan pintas atau shortcut, orang bilang. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Shortcut. Ketika badai itu datang dalam hidup kita, jangan ambil shortcut. Jangan ambil jalan pintas. Contohnya apa? Jalan pintas. Contohnya, sekarang ini marak sekali di media sosial. Itu persugihan modern. Tahu nggak persugihan modern? Persugihan modern itu yang tidak kelihatan persugihan, tapi sesungguhnya persugihan. Mereka udah nggak tahu harus jalannya seperti apa, nggak tahu harus cari uang dari mana. Mereka persugihan, bukan babi ngepet, bukan. Ngepet itu jadi babi, nggak modern. Kalau sekarang lebih modern, saudara. Tahu apa? Mereka pakai uang lembar yang ganjil genap gitu ya, taruh. Terus juga, nanti kalau kalian temuin ganjil genap tuh lembaran uangnya, kalian simpan ya di toples. Kalian kerja yang rajin, nanti kalian akan dapat duit. Tiba-tiba saya lihat di situ. Kak Daniel lihat nggak? Saya lihat kok. Tapi saya tidak melakukannya. Kita nggak boleh melakukannya karena itu persugihan modern. Perhatikan baik-baik. Tidak kelihatan seperti persugihan, tetapi itu persugihan modern. Ketika engkau ambil tindakan ritual tersebut, simple, ritualnya simple. Cuma ambil duit, lalu simpan. Ada lagi yang celengan, tahu celengan? Celengan, beli celengan. Wah,
Kamu harus simpen celengannya. Lalu ada lagi kantong, warnanya kuning, merah, hijau, biru. Nanti kamu taruh kata-kata di sana, simpen. Tahu nggak yang komen di situ? Yang komen adalah anak-anak Tuhan. Oh, terima kasih ya dapat duit nih. Oh, mereka beneran loh dapat duit. Beneran nggak? Beneran mereka dapat duit. Tapi sesungguhnya itu nggak gratis. Yang namanya persugihan itu tidak gratis. Ketika engkau mendirikan rumah di atas pasir, itu akan roboh. Hari ini mungkin orang itu bisa dapat uang. Bisa dapat uang. Wah, tokonya rame. Bisa jual banyak. Mereka dapat itu. Tapi sesungguhnya rapuh. Sesungguhnya itu persugihan. Tahukah saudara, ketika saudara melakukannya, itu roh jahat yang ada di sekitar mereka itu akan connect dengan orang yang roh jahat yang ada di TikTok itu, di sosial media dan sebagainya. Nggak hanya TikTok ya, dan mana-mana banyak dah. Nah, itu akan connect dengan roh jahat yang di sana. Roh jahat sini sama roh jahat yang ada di sekitar mereka akan connect. Waktu mereka lakukan, itu namanya melakukan persugihan, menggantikan Tuhan. Jangan bangun keluargamu di atas yang kayak gitu, di atas hal-hal yang selain Tuhan. Hati-hati. Hari ini mungkin kau bisa dapat uang, tapi sesungguhnya kau akan diseret dan dihancurkan keluargamu. Karena tidak ada yang gratis di luar Tuhan. Ingat, Tuhan sudah baik sama kita. Mesti punya sekalipun tuh, punya iman ya sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, aku tetap percaya Yesus. Amin. Mau nggak kita tetap bertahan? Waktu kita lakukan hal itu, anak-anak kita lihat, papaku waktu dalam keadaan yang tidak menentu, dia tetap menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi rumah untuk pulang? Yang pertama, dibangun oleh Tuhan. Yang kedua, dipenuhi oleh kasih Kristus. Dipenuhi oleh kasih Kristus. Kalau Tuhan tinggal di rumah kita, semuanya yang masuk akan merasakan kasih-Nya. Yohanes 13 ayat 35 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kita akan lihat penyebab dari rumahnya bukan menjadi rumah untuk pulang, bahkan menjadi tempat neraka. Dan kita nggak mau ini terjadi. Nah, kita akan lihat sini. Data penyebab perceraian di Indonesia itu menyatakan bahwa 62,8% itu perselisihan dan pertengkaran. Di orang yang bercerai di Indonesia, di data semuanya, itu penyebabnya adalah nomor 1 apa? Bukan ekonomi. Ternyata perselisihan. Ternyata pertengkaran. 25% masalah ekonomi. 7,8 meninggalkan salah satu pihak, KDRT, judi, dan lainnya. Ini data loh. Ini riset. Oh, ini terjadi. Bukannya fiktif, tapi ini terjadi. Oh, ternyata orang Indonesia gara-gara berantem, itu benar gara-gara odol, itu bisa bercerai. Benar, karena konflik yang tidak diselesaikan. Nah, kita nggak mau ada konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Pernah nggak saudara dalam waktu di mobil berdua lagi tenang ngomongin sesuatu rumah tangga di mobil nih, tiba-tiba nggak tahu ada setan apa lewat gitu kan? Terus tiba-tiba buas meledak semua. Pernah nggak? Tiba-tiba di mobil atau di motor, tiba-tiba tadinya anteng-anteng, tadinya diam-diam tenang, tiba-tiba meledak. Buas. Pernah apa enggak? Nggak pernah ya? Kalau saya pernah tuh, tiba-tiba senang, tiba-tiba salah ngomong sedikit, tiba-tiba meledak.
Dan ini nggak diselesaikan, nah itu bahaya. Ketika engkau berantem sama anak, berantem suami istri berantem di depan anak, ya, kamu juga harus, anak-anak juga harus melihat orang tuanya berdamai di depan anak-anaknya, supaya mereka melihat, oh papaku berantem, mamaku berantem, tapi mereka menyelesaikannya bersama-sama. Mereka berdoa bersama, mereka mengampuni bersama. Ya, nah di sini memang terjadi konflik rumah tangga. Itu menjadi penyebab yang terutama, bahkan 2 kali lipat dari masalah ekonomi. Hati-hati ya. Jadi rumah bukan tempat untuk pulang. Di rumah yang banyak pertikaian, konflik terjadi gara-gara cuci piring, nggak cuci piring, baju ditaruh di mana? Di lantai. Lalu ada ini lagi. Mas pernah melihat nggak? Apa ini? Coba saya mau tanya. Ini kejadiannya seperti apa kalau ini? Hah? Taruh di mana? Basah-basah habis mandi gitu ya. Taruh di mana? Di tempat tidur. Itu yang melakukan siapa? Suami ya? Suami, kadang juga anak-anak ikutin suami. Jadi semuanya suami gitu ya. Ini gaya, terus tahu nggak? Itu dia akan ditarik, kalau nggak diselesaikan itu akan ditarik sampai panjang. Contohnya, suami taruh ini. Masalahnya bukan sekali aja. Berapa kali? Berkali-kali kau. Berkali-kali itu dilakukan. Emang bisa jalan sendiri atau apa? Enggak. Kan perlunya. Nah, perlunya ini nih. Perlunya dalam rumah tangga adalah mendengar dong. Nyimak dong bahwa ini harus dijemur. Tahu dong. Lalu menghargai, mengampuni, menghargai dan memberi. Kalau suamimu juga lakukan lagi. Responnya harus beda juga. Jangan gara-gara anduk tiba-tiba ditarik panjang sampai mau bercerai gitu. Sampai nggak bisa memaafkan gitu. Jangan. Ketika ini saya porsinya laki-laki dulu ya, suami dulu. Ketika suami naruh anduknya terus dipanggil sama mamanya, tensi tinggi. Hansip, Sansip, Hani gitu. Yang ini lihat nih, anduk. Nah, nadanya tinggi. Di sininya, ya ilah, cuma anduk doang juga. Benar nggak? Cuma anduk, Han. Lu kan bisa taruh. Itu konflik loh. Menyelesaikannya simple, tapi itu mengandung konflik. Mengandung bawang, betul. Cabai rawit kayaknya. Nah, tapi coba responi. Ketika kamu menjumpai hal yang dilakukan terus-menerus, istri mesti nadanya jangan tinggi, tapi rendah. Han, ini kok kenapa? Yang ini ada anduk bisa jalan sendiri ya. Gitu aja. Nadanya rendah, jangan tinggi. Kalau tinggi, lu nggak menghargai gua ya. Ya ilah, gua sendiri ya ilah. Gue capek, tau nggak? Ya udahlah, sedikit aja juga. Tapi tolong suami-suami, tolong jangan mencobai istri. Kadang kita mencobai istri, pengen cari ribut dengan istri. Kalau nggak ribut, kayaknya nggak afdol hidup ini. Betul ya? Lu pengen nyari ribut, Han? Pengen nyari ribut. Kadang saya sama istri gitu, ngomong-ngomong, hari ini kita tenang ya. Gimana, mau nyari ribut? Enggak. Ya. Nah, gara-gara anduk aja itu bisa berantem. Tolong orang tua nih, tolong anak-anak,
Anak-anak kalau habis mandi apa yang dilakukan? Umur. Jemur. Ringan tangan, bantu mamamu. Hah? Bilangnya lupa aja. Kamu juga harus, anak-anak perhatiin. Mamamu juga capek. Suami-suami juga harus menyadari. Coba kasih surprise buat istrinya. Jangan cuma omelan-omelan doang. Jangan cuma bikin kesal doang. Waduh, saya mesti beli berlian dong buat istri saya. Ya itu kalau bisa ya beliin lah, gitu ya. Tapi kalau nggak bisa nyapu aja. Nyapu di rumah. Saya sampai hari ini, saya dibilang suami yang dermawan. Jadi kalau saya lupa, katanya dermawan. Maksudnya dermawan tuh apa sih? Saya cuma bilang nih saya dermawan nih. Dermawan tuh cuma nyapu, ngepel. Saya ngepel loh sampai hari ini. Kemarin saya baru ngepel. Ntar malam juga mungkin ngepel. Ngepel. Saya masih ngepel. Saya masih nyapu. Saya masih sama ya. Masih nyapu. Coba deh kalau suami lakukan hal yang menolong istri. Istri juga akan berbunga-bunga. Bener ya? Ya, kalau nggak ngepel awas. Haleluya. Mendengar, mengampuni, menghargai, memberi. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu. Saya bilang sama anak saya. Ketika dia melakukan satu kesalahan, anak yang besar melakukan kesalahan, saya panggil anak saya. Sekalipun kamu melakukan kesalahan, papi tetap papi kamu. Papi ini papi kamu, tetap kamu anak papi. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan labeling mereka. Oh lu anak bodoh, lu anak nggak bisa diandalkan lu. No. Cerita tentang kehidupan. Anak engkau diberkati Tuhan. Anakku, engkau akan dipimpin oleh Tuhan. Kata-kata yang menghidupkan yang keluar harusnya mendengar, mengampuni, menghargai, dan memberi. Kalau perlu kasih pantun. Kasih pantun. Kalau pergi ke sungai tidak perlu pakai baju. Cakep. Kalau lagi sakit gini obatnya cuma ketemu kamu. Kadang hal-hal yang mencairkan gitu loh. Cari yang mencairkan. Kalau istrimu melakukan kesalahan, jangan bantai dia, kesempatan nih. Kesempatan. Kadang-kadang suami balas dendam kok. Ketika istrinya melakukan kesalahan, misalnya nggak masak atau masaknya kelamaan atau apa, itu balas dendam kok di sini. Lu aja gitu. Nggak ingat tuh kemarin gue disikat. Sekarang lu sikat gue. Balas dendam kok. Nah, Tuhan nggak mau lakukan. Tuhan nggak mau kita lakukan ini. Kita harus menyadari, suami-suami jangan balas dendam dengan istri. Gak ada yang ngamin, Pak. Diam aja, Pak. Suami-suami jangan balas dendam dengan istri. Amin. Saya nyadari itu. Kok dia bisa lakukan itu? Waktu saya lakukan itu saya diomelin. Sekarang dia lakukan itu. Ah, ini kesempatan gitu kan. Gitu kan? Iya lagi. Sikat gitu. Jangan, saudara. Coba ini. Kasih bukan soal kata-kata. Kata-kata yang manis bukan, tapi tindakan nyata tiap hari. Ingat, iblis, lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya waktu suami istri ini bertengkar terus-menerus, jangan sampai tidak memaafkan, jangan sampai tidak mengampuni. Karena waktu tidak ada pengampunan di sana, iblis itu akan hancurkan keluargamu dengan segera. Kenapa banyak yang bercerai? Karena dia nggak selesaikan masalah konfliknya. Dia gantung sampai berhari-hari. Dia gantung berminggu-minggu. Padahal Tuhan mau kita ampuni. Ampuni. Kasih itu harus nyata. Lalu yang terakhir,
sebelum terakhir kita baca ini dulu. Rumah yang dipenuhi kasih Kristus akan selalu jadi tempat pulang yang dirindukan oleh anak-anak. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14, yuk sama-sama kita baca. Kolose 3 ayat 14, ini tentang kasih. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang merupakan pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi pengikatnya adalah kasih. Jadi kasih itu harus tinggal dalam rumah tangga kita. Kasih yang mana? Kasih Kristus. Kasih di mana pengampunan tanpa syarat ketika dia melakukannya berulang-ulang. Kasih itu ada. Ketika suamimu, saya jamin, waktu suamimu nangis-nangis di tempat ini dan minta ampun, Tuhan, saya ingin tidak melakukan, Tuhan, saya ingin nyenengin istri saya, Tuhan, saya ingin gak taruh anduk lagi di ranjang, Tuhan, saya berjanji dalam nama Yesus, besoknya kelupaan. Bener gak? Namanya manusia ada lupa. Kasih itulah, oh suamiku lupa, aku ampuni. Oh, istriku lupa, ampuni. Harus ada pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, akan retak, akan hancur. Yang ketiga adalah jadi berkat bagi orang banyak. Ketika rumah kita diubahkan Tuhan, maka hidup kita dapat memberi nilai tambah bagi orang lain. Jangan dibalik dulu. Jangan dibalik. Orang seringkali balik ini. Dia bisa jadi terang bagi orang lain, tapi dalam rumah sendiri dia nggak bisa jadi terang. Jangan dibalik, sehingga anak-anakmu waktu engkau menyampaikan firman atau menyampaikan sharing firman, misalnya, ayo kita harus hidup kudus dan mengasihi sesama kita. Di belakang anaknya bilang, kenapa? Karena tidak menjadi teladan rohani. Sebelum jadi berkat bagi banyak orang, coba jadi berkat bagi keluargamu. Katakan amin. Amin. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya akan berikan satu ilustrasi. Saudara perhatikan baik-baik. Kadang hidup kita suami istri itu seperti ini. Nah, seperti ini nih. Seperti korek api. Kok seperti korek api, Pak? Iya. Kenapa? Sampai detik ini 24 tahun saya menikah. 24 tahun saya menikah. Ada aja gesekan. Betul? Ada aja konflik rumah tangga. Sama deh. Ini laki-lakinya ya. Yang kayak gini nih laki-laki. Ini perempuan, ya. Coba lihat nih perempuan, laki-laki. Ketika kita berumah tangga, pasti ada gesekan demi gesekan dalam hidup kita. Walaupun kita sudah lahir baru, sudah mengampuni, ada kasih, tetap aja akan ada gesekan. Waktu ada gesekan, harus dimatiin segera. Ada gesekan lagi, mungkin salah-salah ngomong aja. Kita laki-laki salah ngomong, perempuan salah ngomong, suami atau istri salah ngomong, ada gesekan lagi. Jangan tunggu lama, jangan tunggu berhari-hari, harus cepat-cepat dimatikan. Pak, konfliknya begitu berat. Konflik rumah tangga, gimana bisa? Nah, mungkin banyak nih, saya buka banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Masalah 5, Pak. Wah, konfliknya macam-macam. Ada gesekan antara suami istri. Harus cepat-cepat dimatiin, dipadamin. Bagaimana caranya? Sama-sama nyadarin. Dunia lakukan ini juga loh. Konflik harus diselesaikan. Dimatiin. Pak, ini kan saya baru nikah baru 2 tahun. Akan ada gesekan-gesekan lagi? Iya, pasti ada. Saya menikah udah 24 tahun pun ada gesekan kok. Seperti ini. Nah, kalau kita nggak menyadari bahwa rumah tangga adalah anugerah, kita akan melihat, aduh, kok rumah tangga seperti ini ya? Adanya berantem terus. Setiap ada gesekan, berantem. Harus matiin.
Konflik atas rumah tangga harus diselesaikan. Jangan berlarut-larut. Tapi Pak, saya menikah baru 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kalau masalahnya seperti itu, segitu Pak. Kalau segini gimana Pak? Masalahnya banyak Pak. Masalahnya banyak Pak. Saya nggak tahu harus gimana Pak. Ini apakah saya mampu, kuat? Apakah saya harus give up, menyerah ketika saya melihat konflik yang begitu besar seperti ini? Saudara, jangan berhenti sampai di sini. Kok akan capek? Konflik terus. Tapi ada satu solusi. Kita harus kenakan apa? Kasih. Kenakan kasih dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri. Maaf, harus dalam rumah tangga harus ada kasih. Tuhan mengalir dalam hidup kita. Biar mengalir kasih Tuhan. Ini suami istri harus ada di dalam kasih Tuhan. Terus curahkan isi hatimu. Mungkin kau bilang, Tuhan aku benci dia, ngeselin banget sih jadi istri, ngeselin banget sih jadi suami. Aduh Tuhan. Tapi engkau bawa dia dalam doa, bawa dia dalam kasih Tuhan. Masing-masing tenggelam dalam hadirat Tuhan, masing-masing mengasihi Tuhan. Dan biar kasih Tuhan, kau izinkan kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup. Gesekan akan tetap ada kok dalam hidup kita. Tetapi kalau kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita, walaupun ada gesekan, kok, tapi nggak nyala. Ada gesekan kok, tapi nggak akan berpengaruh. Ada gesekan kok, tetap aja ada gesekan. Every day mungkin, setiap waktu mungkin. Tapi waktu kasih Tuhan melingkupi kita, maka walaupun ada gesekan, tidak akan menyala. Dan kita tetap berjalan dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hatiku. Damai di hidupku. Sama-sama mengalir. Kasih dari tempat tinggi. Bilang sama Tuhan, mengalir kasih dari Bapa, mengalir dan mengalir dari kata Allah, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah, kita merenung sedikit. Saya mau tantang saudara. Kadang konflik sering terjadi. Kadang kita nggak menyadari perlunya perbaikan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Mau
Maukah di antaramu yang hari ini menyadari, mau berdiri untuk rumahmu, mau berdiri untuk dirimu, dan berkata, Tuhan, aku rindu menjadi rumah untuk pulang bagi keluargaku hari ini. Tuhan ampuni, Tuhan sucikan. Aku mau jadi pribadi, menjadi suami yang baik, suami yang takut akan Tuhan. Aku mau jadi istri yang mendukung suami. Tuhan, hari ini kalau ada di antara kami di tempat ini yang membutuhkan kasih Tuhan yang tercurah dalam hidup kami, mari Tuhan curahkan kasih. Kami butuh kasih itu tercurah dalam keluarga demi keluarga. Kami butuh kasih itu memenuhi keluarga kami. Tolong keluarga kami Tuhan, penuhi keluarga kami dengan kasih Tuhan. Penuhi kasih-Mu Tuhan dalam keluarga kami. Adakah di antaramu yang hari ini mau minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi keluargamu dengan kasih Tuhan? Kalau kau orangnya, kau minta sama Tuhan, kau boleh angkat tangan. Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan, kami minta kasih Tuhan turun. Kami minta kasih Tuhan turun atas keluarga kami. Terjadi Tuhan pemulihan, terjadi Tuhan menghargai, mengampuni, menghormati. Turun kasih Tuhan tercurah. Kami butuh kasih Tuhan. Kami butuh kasih Tuhan di keluarga kami. Ajar kami, urapi kami. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh Tuhan. Kami rindu mengampuni. Kami rindu kasih itu ditaruh dalam keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kalau kami belum menjadi teladan bagi anak-anak kami. Ampuni kalau kami belum menjadi Bapa dan Ibu bagi mereka yang sesuai dengan harapan-Mu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami minta Tuhan, kami rindu, kami mau maju lebih jauh lagi. Kami maju selangkah lagi untuk menjadi orang tua yang menjadi rumah untuk pulang bagi anak-anak kami. Ampuni kami sebagai keluarga, ampuni kami sebagai orang tua, ampuni kami sebagai anak-anak juga Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan kasih-Mu dalam keluarga di tempat ini. Berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan, berkati Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Tuhan. Pada siang ini Tuhan, Kau memberkati Gembala yang tempat ini, Bapak Yuda dan Ibu Nini. Berkati pastor kami, berkati mereka dan berkati keluarganya. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka, memimpin mereka dalam kepenuhan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, berkati kehidupan, berkati pekerjaan, berkati keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengerjakan bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan pada siang ini kami akan pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun ke atas hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.